Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultanul Arifin. Saya mahasiswa UTM, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Trunojoyo Madura. Di kesempatan kali ini, teman-teman, saya akan membuat video tentang pemerolehan bahasa. Apa itu pemerolehan bahasa? Di sini ada pendapat menurut para ahli, ada dua yang saya kutip. Yang pertama menurut Ellis pada tahun 1985. Ellis menyampaikan bahwasanya proses pemerolehan bahasa atau language acquisition sama halnya dengan pembelajaran bahasa atau language learning, yaitu proses internalisasi kaidah-kaidah kebahasaan yang kemudian digunakan untuk berkomunikasi dalam bahasa kedua menurut Ellis. Kemudian menurut Stephen Carson pada tahun 1981, pemerolehan bahasa diartikan sebagai internalisasi kaidah-kaidah kebahasaan. Dalam hal ini masih sama dengan Ellis, namun terdapat perbedaan menurut Stephen Carson, yaitu perbedaannya di bahwa menurut Stephen Carson, pemerolehan bahasa ini terjadi secara serta-merta, spontan, dan terjadi dengan sendirinya karena melalui proses pemerolehan bahasa. Dalam pemerolehan bahasa terdapat dua macam. Yang pertama bahasa pertama dan yang kedua bahasa kedua. Teman-teman bisa lihat di sini macam bahasa pertama dan juga bahasa kedua. Di situ kita lihat terdapat perbedaan. Dalam bahasa pertama pemerolehan itu secara tidak sengaja, sedangkan dalam bahasa kedua pemerolehan terjadi secara disengaja. Mengapa demikian? Karena biasanya pemerolehan bahasa pertama itu terjadi sejak kita lahir dan kita langsung mempelajari dengan sendirinya, seperti yang dikatakan oleh Stephen Carson tadi, terjadi secara alamiah. Sedangkan pemerolehan bahasa kedua itu terjadi secara disengaja atau terstruktur begitu. Kemudian juga lingkungan di sini sangat mempengaruhi. Dalam pemerolehan bahasa pertama, lingkungan keluarga sangat menentukan keberhasilan dalam pemerolehan bahasa pertama. Tentunya perlu dukungan dari keluarga. Kemudian dalam bahasa kedua, pemerolehan bahasa kedua, lingkungan sekolah sangat mempengaruhi. Jadi dapat kita bedakan, teman-teman, perbedaan yang sangat berbeda di sini antara bahasa pertama dan juga bahasa kedua. Tentunya bahasa pertama terjadi secara sengaja. Bahasa pertama terjadi secara tidak sengaja atau alamiah. Sedangkan bahasa kedua terjadi secara disengaja. Lebih simpelnya itu biasanya bahasa pertama itu terjadi sejak kita lahir. Otomatis itu dalam lingkungan keluarga. Sedangkan bahasa kedua itu terjadi setelah kita berada di sekolah atau kita secara sadar mempelajari bahasa kedua. Begitu, teman-teman. Nah, itu dia perbedaan bahasa pertama dan juga bahasa kedua dalam pemerolehannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video yang saya buat. Semoga video yang saya buat ini akan berdampak positif bagi teman-teman dan juga semuanya lah intinya. Dan mohon dukungannya kepada teman-teman dengan cara like video ini, kemudian berkomentarlah positif. Terima kasih kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.